Sugeng dalu, Mbah. Sugeng dalu, Mbak. Ya, ini kita mendapatkan pertanyaan, Mbah, dari salah satu teman kita, yaitu Mas Yudi Supramono dari Pasuruan, yang sekarang beliau mudik ke Blitar, Mbah, ke Kawedusan, yang mana ini terkait dengan ilmu Triloka yang pernah jenengan jabarkan beberapa waktu yang lalu. Cara membangkitkan panca indera melalui ilmu Triloka itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Ilmu Jawa memang sulit sekali apabila tidak diperdalam secara saksama. Kita akan mengulas tentang ilmu atau kawruh Triloka, yang mana ada 3 serangkai atau Tri Teludinga Tunggal atau Trisakti dari Guru Luka, Indra Luka, dan Jana Luka. Guru Luka adalah bertempat di pikiran kita atau di otak. Kemudian Indra Luka merupakan bersarang di panca indera, yang tempatnya adalah di mata, di hidung, di telinga, di lisan atau ucapan, dan di rasa. Kalau orang Jawa dinamakan poncondrio, yaitu paningal, panggondo, pangrungu, pangucap, dan pangroso. Kemudian yang terakhir adalah Janaloka yang berada di dalam kulbu kita. 3 serangkai itu apabila dijabarkan sangat panjang sekali. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, kita ada pertanyaan, yaitu untuk menjabarkan, yang khususnya dari teman kita Mas Yudi Supramono, yang mereka sudah mudik di daerah Kawedusan Blitar. Tadi sore mereka bertanya tentang panca indera, bagaimanakah caranya untuk membangkitkan agar panca indera ini memiliki kekuatan dan memiliki kemanjuran apabila dipergunakan, dan bagaimanakah caranya untuk membangkitkan. Kemudian tentang tapaning meripat atau paninggal, kita sudah tahu bahwa setiap orang mengerti bahwa barang siapa yang senang tidak tidur atau bertapa tirakatan melehan, maka mata akan memperoleh cahaya-cahaya yang sangat pekat, bisa mencerdaskan pikiran dan hati. Di samping itu, tapanya meripat tidak hanya melehan saja, tapi mata juga dipergunakan untuk melihat yang benar. Artinya apabila ada kejahatan, matalah yang masuk ke dalam hati, kemudian tentu kita akan merasakan hibah dan kasihan. Kemudian mata juga bisa dipekerjakan bertapa. Misalkan mata dipergunakan untuk melihat satu titik fokus, yang mana diajarkan kefokusan kita untuk menyembah mengibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, manunggaling kawulan Gusti, sehingga satu jurusan, misalkan di dalam dinding kita kasih tinta atau cat berwarna merah, maka kita bisa melihat secara fokus dan tidak berkedip. Syukur bisa lama, mata kita justru tidak akan mudah sakit. Tapaning meripat atau tapaning paninggal bisa dilakukan untuk mencoba yang lebih besar lagi. Kita melihat matahari, lama-lama kita apabila terbiasa dengan melihat cahaya matahari, maka tatapan cahaya itu akan membentuk kekuatan energi yang akan merusuk ke dalam senubar kita. Kemudian tentang tapanya hidung, banyak yang mengatakan bahwa tapanya hidung adalah kita tidak boleh mencium aroma atau bau yang busuk. Namun di dalam ajaran ini tidak begitu, temanku. Ajaran tapanya hidung adalah kita selalu belajar untuk menarik napas dan mengeluarkan napas. Seketika kita menarik, maka kita menyebutkan dengan kekuatan alam semesta, kita mengucapkan nama atau sebutan Sang
Sang Pencipta alam, atau kita mengeluarkan napas kita lewat hidung dan mulut dengan rasa pasrah sumarah, mati urip kagem Gusti. Artinya keberadaan kita memang benar-benar tidak punya kekuatan apapun, hanya Sang Maha Pencipta yang memiliki kekuatan dan memiliki segalanya. Kita tahu bahwa tubuh ini benar-benar kosong lompong, tidak ada kekuatan satupun. Tapanya hidung apabila dilakukan maka akan membentuk kesehatan kita, baik paru-paru dan jantung. Di samping itu secara magik, secara yoni, bahwa dengan penarikan napas itu dan mengeluarkan napas itu dengan sebutan-sebutan yang diajarkan sesuai dengan ilmu atau kauruhnya, maka juga akan menciptakan kemanjuran atau menciptakan yoni yang kelas tinggi. Kemanjuran dan kemanjuran hanyalah Tuhan yang menciptakan, sehingga manusia tetap sebagai dharma yang tidak memiliki apa-apa. Namun dengan kekuatan kita atau dengan kerutinan ini, maka yoni ini akan terbentuk dengan sendirinya, sehingga panca indera, semua yang ada di dalam tubuh kita benar-benar memiliki kekuatan yang dahsyat. Panca indera yang ada di pangru bisa dilakukan, kita bisa berlatih. Apabila di tengah keramaian kita harus tidak bisa merasakan suara yang gemuruh, bisa dilatih, yaitu dengan suara-suara. Misalkan pada saat kita meditasi, kita dilempari dalam bentuk seng atau besi atau sesuatu yang keras. Apabila kita terkejut, maka kita belum lulus puasanya pengucap atau lisan. Bisa dipergunakan cara kita berbahasa, cara kita menyampaikan sesuatu, jangan sampai menyakitkan orang. Ucapan kita, suara kita jangan sampai berlumuran dengan dosa, dan ucapan kita diusahakan selalu membuat orang senang dan akan menciptakan ketentraman dan karahayan atau kedamaian. Di samping itu, ucapan kita atau lisan kita lebih baik untuk memanjatkan puji syukur kepada Sang Pencipta alam, dan tentu lisan kita dipergunakan untuk berpuasa. Artinya memakanlah makanan apa yang tidak merugikan orang, makanan yang tidak berlumuran dosa. Yang kita makan harus makanan yang benar-benar jujur, makanan yang halal, makanan yang benar-benar murni suci, tanpa ada embel-embel sifat-sifat dosa atau sifat-sifat murka.